Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Dari Paulus, Rasul Yesus Kristus, yang oleh kehendak Allah diutus untuk memberitakan Injil tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang terkasih, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Aku selalu mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan bila terkadang akan air mata yang kucurahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakini hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia. Tetapi berkat kekuatan Allah itulah dapat memberitakan bagimu Injilnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah di dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang yang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pastor, diakon, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Untuk memudahkan perjalanannya, Yesus mengutus 70 murid pergi berdua-dua. Tentu saja berdua di sini ada maksud.
Sepintas tentunya diutus berdua berarti tidak berjalan sendirian, dan Yesus ingin bahwa mereka dapat berbagi, dapat sharing, dapat menguatkan, dan dapat mengingatkan satu sama yang lain jika ada tindakan penyimpangan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjuang sendirian. Selalu ada orang yang diutus untuk menemani perjalanan hidup kita, untuk mewujudkan misinya, membawa kabar baik kepada semua orang. Kehadiran orang lain, kehadiran sahabat, teman dalam perjalanan tentunya untuk memperkaya kita, sehingga wawasan kita menjadi lebih, bukan sebaliknya kita bekerja sendiri, tidak membuka diri terhadap kehadiran orang lain. Semoga Injil yang kita dengar di pagi hari ini menginspirasi kita untuk melihat bahwa orang lain yang berjalan bersama dengan kita adalah utusan dari Allah untuk menjadi sahabat, untuk menjadi teman dalam mewujud nyatakan misi kerajaan Allah di dunia ini. Teman untuk menguatkan kita, teman untuk mengingatkan kita jika kita tergoda untuk menyimpang dari misi yang kita emban bersama-sama. Injil ini juga menyadarkan kita bahwa kita tidak berjalan sendirian. Kita selalu ada bersama-sama dengan orang lain, berkolaborasi dengan orang lain, bukan menjadi seorang yang single fighter, seorang yang tertutup terhadap input, terhadap masukan, terhadap nasihat, bahkan terhadap peringatan dari orang lain. Semoga Injil ini juga mengingatkan kita bahwa kolaborasi, kerjasama adalah kehendak Allah untuk mewujud nyatakan misi yang luar biasa dalam Lukas pasal 10 ayat 1 tadi, mengutus mereka berdua-dua setiap kota dan tempat yang hendak dikunjungi oleh Yesus. Semoga demikian. Amin.